Shalom, jumpa lagi dalam ibadah online minggu ini. Kita bersama-sama merindu akan hadirat Tuhan untuk menjamah setiap kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, kita mau bernyanyi, kita mau bermazmur bagi Tuhan selama kita hidup. Mari kita satukan hati dalam doa. Biarlah Tuhan menjamah setiap kehidupan kami. Dimanapun kita berada, Tuhan akan menjamah setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Sungguh hari yang baik bagi kami Tuhan, untuk kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di rumah-rumah, di tempat ini, dimanapun kami berada, di dalam mobil, dimanapun saat ini kami mendengarkan siaran ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur Tuhan, dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin selalu berada dekat dengan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
hidupku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita nyanyikan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan Yesus, Kau sungguh berarti di setiap jalanku, selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu, Engkau yang memelihara seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu sebentar lagi Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Kami mau buka hati kami untuk ditabur firman-Mu. Dan firman-Mu biarlah kami renungkan siang dan malam. Dan kami lakukan oleh karena kekuatan daripada-Mu Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan diberkati oleh firman Tuhan oleh Bapak Gembala Yusak Amin. Saya persilakan. Salam sejahtera, salam sehat, penuh hikmat dan berkat. Puji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita kembali dalam ibadah
untuk mendapat berkat melalui firman Tuhan. Dan saya harap saudara-saudara yang berada di rumah mempersiapkan hati supaya firman Tuhan yang kita dengar nanti akan menjadi berkat buat kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Umat Tuhan di tengah-tengah krisis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu krisis ini adalah sesuatu yang membahayakan, terutama krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini melanda seluruh dunia, termasuk negara kita. Virus yang mulai mewabah dari Wuhan, Cina, itu merambah terus ke seluruh dunia secara cepat, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia sangat terasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, apa yang patut kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Tiada lain kita bertanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bertanya kepada Tuhan? Kita buka firman-Nya, sebab banyak sekali peristiwa-peristiwa, kisah-kisah yang menceritakan hal yang serupa, dan bagaimana Tuhan mengambil langkah-langkah untuk mendidik dan membuat umatnya bertobat dan memperoleh kemenangan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu dari kisah itu yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai 33, dan kita lanjutkan dengan pasal 7, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Namun pada kesempatan ini saya akan membacakan beberapa ayat saja, dan kemudian mari kita simak seluruh rangkaian peristiwa krisis dan bagaimana Allah campur tangan untuk memberikan kemenangan bagi umatnya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-24 dan 25 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan besar di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Kita lanjutkan di pasal 7 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Amin. Nah, saudaraku, demikian ayat yang saya bacakan, dan kisahnya sepanjang kisah itu ceritanya begini, saudara.
pada saat Aram mengepung Samaria, saudaraku, setiap mereka mau menyerang ke Samaria, strategi perang mereka itu diketahui oleh orang Israel. Nah, akhirnya Raja Aram Ben-Hadad itu berpikir ada mata-mata di bagian dia. Di dalam tentara dia itu ada mata-mata orang Israel, sehingga memberitahu rancangan-rancangan strategi perang mereka itu diketahui oleh orang Israel. Tetapi salah satu dari tentara itu berkata, tidak, karena di sana itu ada seorang nabi yang namanya Elisa, tinggalnya di Dotan. Dialah itu yang mengetahui strategi perang kita, sehingga orang Israel senantiasa dapat menangkal serangan-serangan yang kita lakukan. Akibatnya raja ini menyuruh untuk menangkap Nabi Elisa. Pada saat mereka mengepung dan Gehasi ketakutan, Elisa berkata, yang menyertai kita itu lebih besar daripada yang tentara yang mengepung kita. Ternyata, saudaraku, orang-orang Aram itu mendekat, dibuat buta matanya. Akibatnya mereka sekalipun mendekat ke Elisa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Elisa berkata, kamu nyari siapa? Ayo ikut saya. Ternyata itu dia dibawa ke Samaria, saudara. Kalau kita mau melihat Dotan, jaraknya dari Samaria itu kira-kira sekitar 13 kilo. 13 sampai 14 kilo. Jadi mereka berjalan ke Samaria dan sampai di situ di Raja. Nah, Elisa membuat mata mereka celik dan mereka terkaget-kaget. Raja Israel berkata begini, perlu nggak saya bunuh mereka? Oh, jangan kamu membunuh tawanan. Nah, di sini kita dapat melihat seakan-akan Elisa juga ingin membuat bangsa ini terpuruk. Nah, pada saat selesai demikian, saudaraku, mereka itu bukannya dibunuh tetapi dijamu, terus disuruh pulang. Memang dalam waktu tertentu Ben-Hadad karena kebaikan orang Israel ini tidak membunuh tentara-tentaranya ketika mau menangkap Nabi Elisa. Mereka tidak melakukan serangan, tetapi kembali lagi dia menyerang. Nah, ini Samaria dikepung. Saudaraku, saya mau ceritakan kisah ini berkaitan dengan rencana-rencana iblis. Kita juga seringkali ya, saudaraku, kalau tidak menghabisi iblis, maka iblis itu sekalipun kita berbuat baik kepadanya, tetap dia akan menyerang kita untuk membuat kita itu jatuh di dalam dosa. Nah, dalam konteks ini Nabi Elisa membiarkan. Sebab apa? Nabi Elisa mengetahui bahwa Tuhan akan memakai bangsa ini untuk mendidik bangsanya yang keras tengkuk, yang suka memberontak. Kita melihat, saudaraku, ya, bangsa ini Tuhan berkata di dalam Ulangan 28, di situ Tuhan berkata, kalau engkau mengikuti aturan-aturanku, ketetapan-ketetapanku, firmanku, aku akan memelihara engkau. Tetapi dia tidak lakukan. Akibatnya malapetaka menimpa mereka.
Kembali Raja Aram Ben-Hadad menyuruh pasukan tentaranya untuk mengepung. Dan saat pengepungan kita sudah membaca di ayat 24 dan 25 dari 2 Raja-Raja pasal 6 ini jelas mengatakan terjadi kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang serupa terjadi juga di dalam negara kita, ya, mengalami krisis mulai dari kesehatan terus melanda semua faktor-faktor produksi, sehingga faktor-faktor produksi tidak dapat memproduksi kebutuhan pokok manusia yang mengakibatkan terjadinya krisis. Nah, untuk kita keluar dari masalah krisis karena COVID-19 ini, mari kita mau belajar dari kisah yang kita pelajari tentang Samaria dikepung ini. Saudaraku, sudah dijelaskan di situ, ya, bahwa oleh karena kepungan itu mengakibatkan terjadilah kelaparan, di mana Samaria mengalami inflasi, viral inflation. Ya, di situ dikatakan kepala keledai itu berharga 80 sikal. Sangat mahal, saudaraku. Itu kepala keledai kalau kita kurskan dengan rupiah itu hampir mencapai 500.000 rupiah harganya. Nah, kita melihat terjadi, tetapi apa yang terjadi demikian itu dinubuatkan oleh Elisa bahwa besok pada waktu yang sama akan terjadi perubahan yang drastis. Nah, tetapi sebelum kita sampai ke situ, kita akan mempelajari apa dampak dari krisis yang melanda Samaria ini. Orang-orang Samaria itu bagaimana karena terjadinya barang-barang kebutuhan hidup itu meningkat drastis. Akibatnya ibu-ibu bersepakat untuk mengisi perut mereka. Mereka itu memotong, menyembelih anaknya, memasak dan memakan bersama. Nah, salah satu dari orang perempuan ini bersepakat dengan temannya, tetangganya mungkin. Dia berkata, ayo sekarang hari ini anakku ya jadi korban, besok anakmu. Nah, ternyata pada saat giliran orang itu, perempuan yang satu ini nggak mau. Nah, dia laporkan ke raja. Nah, di situ dapat kita melihat, saudaraku, begitu dahsyatnya krisis yang melanda Samaria pada saat itu. Sampai krisis kebutuhan fisik itu berdampak kepada krisis moral. Krisis moral pada saat dilaporkan kepada raja tentang peristiwa krisis moral ini, raja juga mengalami krisis iman. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, maka krisis yang terjadi di negara kita ini akan kita alami juga sama seperti orang Samaria. Krisis keuangan, krisis kebutuhan pangan, krisis kebutuhan sehari-hari, itu dapat berdampak kepada terjadinya krisis moral di dalam kehidupan kita, sampai anak-anak bisa dikorbankan dan dimakan. Kemudian tidak sampai ke situ saja, raja saudaraku pada saat diceritai begitu,
Di ayat yang ke-33 dia berkata, untuk apa lagi? Di hadapan Elisa dia berkata, untuk apa lagi? Tuhan sudah membuat kecelakaan terhadap bangsa kita ini. Untuk apa lagi aku percaya, berharap kepada dia? Terjadi lagi krisis iman. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar dari hal ini. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, seperti Nabi Elisa, tidak tertutup kemungkinan kita dapat melakukan seperti orang-orang Samaria ini, orang-orang Israel ini. Kita dapat berbuat tindakan-tindakan yang amoral, yang tidak bermoral, bisa melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghujat Tuhan, berkata, untuk apa lagi aku berharap kepada dia, kepada Tuhan. Saudaraku, perlu kita renungkan hal ini, karena kita juga mengalami krisis yang sama, yang oleh dunia dikatakan, oh sudah ada vaksin, sudah ada, tapi belum jelas, saudaraku, masih dalam tahap uji coba, belum ada kepastian, berita-berita yang masih simpang siur. Kita dapat juga mengalami hal yang seperti dia alami orang Israel kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, kalau kita tidak senantiasa menjalin hubungan dengan Tuhan. Sebab melalui menjalin hubungan dengan Tuhan, saudaraku, kita ini akan tahu siapa dia, apa maksudnya terhadap peristiwa yang kita alami ini, terhadap masalah yang menimpa bangsa kita, bahkan seluruh dunia ini. Apa? Kalau kita dekat kepada dia, saudaraku, kita akan tahu. Saya buka YouTube, saudaraku, saya tercengang-cengang dengan banyaknya orang-orang yang saya tidak duga. Ternyata hamba-hamba Tuhan yang kesohor hebat ini mempunyai ajaran-ajaran yang menyimpang. Mereka lebih mengutamakan duit, mamon, melayani Tuhan untuk cari duit. Saudaraku, kita tidak seperti apa yang dialami oleh seorang penginjil dari Amerika yang 40 tahun mengabdikan diri di Irian Jaya dengan segala penderitaan. Tetapi mereka tetap berada di sana karena mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa. Mari kita mau belajar, saudara. Kita ditempatkan sebagai orang yang sudah dipilih. Tugas kita itu adalah untuk memberitakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada dunia ini. Kapan kita bisa menjadi pemberita-pemberita Injil? Sama seperti ajaran-ajaran yang kita telah pelajari pada minggu-minggu lalu. Hidup ini harus kudus di hadapan Tuhan. Kita harus hidup sama seperti Nabi Elisa yang tidak galau dalam kondisi yang sulit itu. Dia tetap berkata, besok pada waktu seperti ini akan terjadi perubahan drastis. Di situ dikatakan, firman Tuhan berkata, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal cuman. Waktu itu satu cup itu 1/6 sikal. 1/6 sukat. Di sini dikatakan sukatnya dengan cup itu
Kap itu, sukat itu 1/6 dari kap. Ini tai burung merpati. Ini 1/6-nya dari itu, lebih murah lagi, Saudara. Dikatakan berharga cuman sesikal. Tadinya dikatakan 5 sikal. Ya, coba saudara bisa bayangkan. Kenapa dia dekat dengan Tuhan? Dia tahu Tuhannya sengaja melakukan ini untuk menghajar bangsa yang sedang jauh dari Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita, saudaraku. Kalau dia pukul kita, itu sama seperti kita memukul anak kita. Adakah orang tua memukul anaknya supaya mati? Tidak, supaya dia lebih baik, kan? Begitu juga kalau dia memukul kita supaya kita ini lebih baik, lebih dekat kepada dia, supaya tahu rancangan-rancangannya yang seharusnya rancangan itu di dalam Yesaya 55 ayat 8 itu tidak terjangkau oleh pikiran kita. Seperti langit dan bumi, tidak bisa kita tahu rancangan Allah. Tetapi kalau kita dekat dengan dia, dia akan memberitahu rancangan-rancangannya, sehingga kita tidak galau, tidak panik pada saat menghadapi kondisi seperti ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat apa yang menyebabkan bangsa Israel ini dikepung. Tuhan izinkan dikepung oleh orang Aram. Ya, di situ dikatakan Israel tidak taat akan perintah dan ketetapan Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, suku di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-15, Tuhan berkata, kalau engkau taat mengikuti dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan, pasti dia akan menunjukkan kepada bangsanya untuk mereka dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, saya akan bacakan saudaraku di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi kalau di atasnya dikatakan kalau kita mengikuti, kita itu akan bukan jadi ekor tetapi kepala. Bukan turun tetapi naik. Tetapi kalau kita tidak ikuti ini, kecelakaan dan kutuk akan menimpa kita. Nah, Israel ini tidak melakukan. Nah, itu sebabnya kutuk menimpa mereka. Nah, kutuk itu dikatakan di sini suruh di ayat yang ke-55 Ulangan 28, sehingga kepada salah seorang dari mereka itu tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Itu suruhku ya. Di situ dikatakan sehingga kepada salah seorang. Ini peristiwa yang terjadi pada saat pengepungan Samaria itu terjadi. 2 orang bersepakat yang seperti saya katakan tadi, untuk yang satu mengorbankan anaknya untuk dimakan bersama, besok giliran ini tidak akan diberikan. Nah, kutuk seperti ini akan menimpa. Saudaraku,
kepada orang yang tidak takut kepada Tuhan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita itu akan menjadi orang, bukan ekor tetapi menjadi kepala, bukan turun tetapi naik. Nah, saudaraku, ini yang menyebabkan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada orang Samaria, orang Israel. Nah, di samping itu rajanya juga seperti yang kita sudah baca, ya saudaraku. Raja itu berkata di ayat yang ke-33 dari pasal 6. Selagi ia berkata demikian, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, kepada Elisa ini, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini raja bisa membuat rakyatnya itu, kata-katanya orang besar itu suruhku mempengaruhi rakyatnya. Nah, kita melihat akibatnya Tuhan mendatangkan malapetaka, yaitu tekanan fisik yang saya sudah katakan tadi, tekanan jiwa, depresi ditandai dengan makan daging anaknya, tekanan rohani, spiritual, ya seperti dikatakan oleh raja tadi. Untuk apa lagi aku berharap kepada Tuhan? Nah, saudaraku, di dalam kondisi seperti ini, kondisi sulit seperti ini, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari pelajaran yang kita pelajari, dari firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu apa yang kita harus lakukan. Kita orang beriman harus bersikap seperti ini dalam menghadapi masa-masa krisis, yaitu apa? Mendengarkan dan mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disebutkan tadi, ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Begini firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah kepadanya, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudaraku, ini kalau kita tidak ikuti firman Tuhan, ini akan terjadi. Kamu akan melihat peristiwa itu, akan kamu lihat, tetapi kamu tidak akan mendapatkan apa-apa keuntungan dari anugerah Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada bangsa Israel. Jadi kita perlu, saudaraku, mentaati, mendengar firman Tuhan dan mentaati. Kemudian bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ayat yang ketiga sampai yang kelima saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan,
kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Coba kita lihat dulu ya. Orang kusta ini. Ada 4 orang kusta yang lagi terasing. Mereka nggak boleh di luar pintu gerbang. Nah, mereka juga mengalami hal yang sama. Ya, saudaraku, di sini seakan-akan tidak punya kaitan dengan perintah Tuhan bahwa besok akan terjadi ini. Tuhan juga tidak menjelaskan secara detail, kamu lari ke situ, nanti ada ini. Tidak. Tuhan hanya berkata melalui nabinya, besok pada saat seperti ini akan terjadi perubahan drastis. Sesukat tepung yang terbaik hanya 1 sikal perak. Ya, saudaraku, kita melihat luar biasa. Terjadi perubahan yang sangat drastis. Tidak dijelaskan secara detail, tetapi orang kusta ini peka. Banyak penafsir, saudaraku, mengatakan bahwa orang kusta ini bukan Gehazi. Sebelum saya melanjutkan, saya mau cerita sedikit tentang orang kusta ini. Gehazi, saudaraku, waktu ditugaskan untuk menyampaikan kesembuhan Naaman untuk berendam 7 kali di sungai Yordan, ini Gehazi yang disuruh menghadap ke panglima tentara Aram, yaitu Naaman. Nah, pada saat Naaman sudah sembuh, saudaraku, Gehazi ini pikir-pikir, ini jenderal tadi ini bawa hadiah loh, tapi ditolak oleh bosnya Nabi Elisa, tuannya. Wah, mending saya manfaatkan. Dia lari, dia katakan, bosku tadi menolak, tapi sekarang dia kedatangan tamu, ya bolehlah bawa sini. Saudaraku, padahal bosnya nggak nyuruh. Nah, Nabi Elisa tahu begitu, dia diberi, saudaraku, karena dia minta diberi. Memang Naaman sudah mempersiapkan pemberian. Nah, sekarang diminta, ya diberi. Sampai dia menjadi orang kaya, saudaraku, Gehazi. Nah, Nabi Elisa bilang, hatiku ikut dengan kamu. Waktu kamu ngomong itu, hatiku ikut, jadi aku tahu apa yang kamu minta. Terus dikutuk, saudaraku, sama Nabi Elisa. Sekarang ya, kamu, anak-anakmu, cucumu akan ditimpakan penyakitnya Naaman kepada kamu. Nah, kenapa saya menafsirkan? Padahal para pakar-pakar mengatakan itu bukan Gehazi. Kenapa saya berani mengatakan itu? Di pasal 8, saudaraku, Gehazi nongol lagi. Gehazi yang sudah kena kusta nggak bisa, harus mengasingkan diri, harus tidak boleh berada di dalam istana. Dia tidak boleh dekat kepada orang, boro-boro dengan nabi. Dengan orang biasa saja, dia harus pakai pakaian compang-camping, rambutnya terurai, dan setiap ada orang yang melintas dekat dia pasti mengatakan najis, najis, najis. Sekarang di pasal 8 dia ada.
Nah, penafsiran saya begini, berarti dia sudah disembuhkan karena ini, Saudara. Kenapa Gehazi? Karena dia itu juga dekat, Saudara. Dia bertobat. Dia dekat dengan Elisa dan dia tahu kenapa Tuhan saya kok pada diam, kayaknya tenang. Wah, pasti ada sesuatu yang beres. Dia tidak tahu bagaimana berbuat, tetapi satu hal dia katakan, kalau kita masuk ke kota, di situ terjadi kelaparan, pasti kita juga mati. Orang di sana juga mau mati kok. Tapi kalau kita di sini nggak ada makanannya juga kita mati. Lebih baik kita ke sana. Siapa tahu mereka berkenan untuk memberikan kita makan, kita bisa hidup. Tetapi kalau mereka mau membunuh kita, memang kita sudah siap untuk mati kok. Di sana mati, di sini mati. Kalau ke sana juga masih ada dua alternatif, bisa hidup, bisa mati. Kalau di sini pasti mati. Masuk kota pasti mati. Di sini pasti mati. Tapi ke sana masih dua alternatif, bisa hidup, bisa mati. Lebih baik kita pilih kemungkinan-kemungkinan yang kedua ini. Dia berangkat ke sana, ternyata di situ tidak ada orang. Apa yang terjadi, Saudaraku? Alkitab berkata, nanti saudara baca ya. Kita tidak akan baca semuanya, bukan berarti tidak penting baca. Nanti di rumah baca. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara buka dan baca. Pada saat mereka berangkat ke sana, di situ dikatakan langkah derap mereka ini 8 kaki ini, 4 orang 8 kaki itu melangkah menuju perkemahan mereka. Itu seakan-akan Tuhan buat itu pasukan dari Het yang akan membantu orang Israel untuk melawan. Jadi ada bantuan dari luar ya, untuk menghajar mereka. Jadi pasukan ini ketakutan sebab ada derap pasukan besar yang akan menghancurkan mereka. Mereka pada kabur, semua ditinggalkan, emas perak, makanan-makanan berlimpah ditinggalkan. Ini orang kusta makan. Akhirnya dia simpan emasnya, perak, dia sembunyikan, kemudian balik lagi ke kemah yang lain. Tapi si Gehazi ini, ya namanya suruhku, mantan dari pesuruhnya abdi Allah. Hal-hal rohani masih ada pada dirinya. Dia katakan, nggak baik loh. Ada berita baik, ada kabar baik yang begini, masa kita sendiri yang mau makan? Perlu kita beritahukan ke kota supaya mereka juga mendapatkannya. Mereka pikir-pikir, iya juga baik ya. Akhirnya diberitakan gitu. Tetapi raja masih ragu. Dia suruh pasukannya untuk pergi ngecek. Ya, mereka pergi kejar. Di jalan itu banyak sekali baju-baju yang berantakan. Seakan-akan seseorang yang lari terbirit-birit karena dikejar oleh pasukan yang besar. Dan banyak barang ditinggalkan sampai ke sungai Yordan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebab apa? Raja berpikir, jangan-jangan ini pancingan. Dia sudah tahu kosong, tetapi masih nggak ragu. Dia tidak ingat akan firman Tuhan besok. Pada hari ini, besok, pada waktu yang sama. Ya, di situ dikatakan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Ini tidak diingat, tidak direnungkan, tidak dicamkan firman Tuhan. Dia menyuruh, jangan-jangan ini jebakan supaya semua kita keluar
lari ternyata datang menyerbu kita. Saudaraku, ini karena orang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, saudaraku, sikap orang beriman menghadapi krisis, yakin bahwa Tuhan akan mengadakan sesuai dengan firman-Nya. Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Jadi saudaraku, di pasal 28 itu, kalau kita hidup benar, berkat akan datang. Saya tidak hanya berbicara tentang berkat-berkat jasmani, saudaraku. Kita perlu merenungkan berkat rohani. Itu menjadi kebutuhan utama di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi masalah-masalah yang semakin sulit di akhir zaman ini. Nah, kita dapat melihat, saudaraku, saya sebutkan lagi, sikap orang beriman menghadapi krisis, yaitu mendengarkan dan mempercayai firman Tuhan. Setelah mendengarkan dan mempercayai firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Setelah bertindak, yakin apa tindakannya itu Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menyertai dan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Peran sebagai penutup, saya akan menyampaikan peran iman umat Tuhan dalam mengatasi krisis yang melanda negeri kita. Iman kita itu harus disertai dengan perbuatan, yaitu kita itu harus menjadi pelaku firman. Kita juga bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga menjadi penduduk yang senantiasa menempatkan Tuhan segala-galanya, sehingga setiap masalah yang timbul di dalam kehidupan kita, krisis yang melanda kehidupan kita, negara kita, perlu kita bertanya, introspeksi, apa yang terjadi? Jujur saudaraku, gereja-gereja akhir zaman ini mengalami kemerosotan yang luar biasa. Gereja-gereja mengadakan ritual-ritual ibadah sudah bercampur aduk dengan cara-cara dunia. Kita tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan dan yakin akan firman Tuhan, bahwa Tuhan berkata, apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita sudah tidak percaya, sehingga cara-cara kita bersaksi sekarang dengan menggunakan cara-cara dunia untuk dapat membuat gereja kita ini penuh. Ingat, gereja penuh belum tentu semuanya diselamatkan. Kita harus tahu bahwa keselamatan itu tidak gampang. Betul, Tuhan berikan secara gratis, tetapi untuk mempertahankan keselamatan itu dibutuhkan iman yang kuat. Dibutuhkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya iman kita itu kokoh, teguh. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak pernah goyah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita, membuat kita itu mau mendengarkan firman Tuhan, mau menjadi pelaku-pelaku firman, dan juga yakin akan firman-Nya, bahwa firman-Nya itu akan menjadi nyata apabila hidup kita, Kristus di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Minta apa saja, Tuhan akan penuhi. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang mengajar kami melalui peristiwa pengepungan Samaria yang mengakibatkan timbulnya krisis pangan di sana,
Dan krisis pangan ini berdampak juga kepada krisis moral, krisis iman, krisis dalam segala bidang kehidupan manusia. Dan kami tidak mau hal itu terjadi di dalam diri kami. Dan kami mau belajar dari langkah-langkah yang Tuhan ingin supaya kami lakukan, yaitu kami mau melakukan firman Tuhan, mempercayai sekalipun menurut pikiran kami, akal kami Tuhan, hal itu tidak mungkin. Tetapi kami harus yakin tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Ajar kami percaya sepenuhnya akan Engkau, mengandalkan sepenuhnya dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi kami tahu semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapa, kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan ibadah yang sama, pelayanan yang sama. Kiranya firman Tuhan yang mereka sampaikan menjadi berkat buat domba-domba yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah seluruh umat Tuhan, terutama anak-anak Tuhan, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Tuhan yang yakin benar bahwa krisis itu akan Tuhan lalui dengan cara yang ajaib. Kami juga yakin Tuhan, bukan oleh perbuatan tangan kami, tetapi kami mengandalkan Tuhan. Tuhan akan membawa bangsa kami ini keluar dari krisis. Terima kasih Bapa. Tujuan kami Tuhan supaya dengan berlalunya krisis ini kami dapat beribadah kembali sesuai dengan kerinduan jemaat Tuhan. Biarlah betul-betul kerinduan ini bukan hanya di mulut saja tetapi keluar dari dasar hati, sehingga pada saat ibadah dilakukan mereka menggebu-gebu, berhasrat, merindu untuk mencari hadirat Tuhan. Pakai pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Mahruf Amin, begitu juga para anggota kabinet, kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya mereka bekerja semata-mata untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Berdoa juga Tuhan untuk lembaga-lembaga yang lain, yaitu legislatif dan yudikatif, supaya bekerja bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit. Ya Tuhan, kami bersyukur tidak ada yang terkena penyakit corona ini, tapi beberapa ada yang sakit karena sudah lanjut usia. Tuhan tolong supaya dia tetap memiliki iman yang kuat, berharap kepada Tuhan, seperti Cina Umi, begitu juga mertua Pak Sirait, saudara Markus di Batam. Tuhan berkati mereka, berikan iman mereka supaya karya Tuhan nyata, terutama iman mereka tetap kuat di tengah-tengah badai yang menimpa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memimpin kita, akan membawa kita, menuntun kita hidup di dalam kebenaran mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat, Tuhan memberkati kita semuanya.